Menjadi perempuan di Indonesia itu berat. Just being a woman itself, it comes with a lot of pressure. Kalau sebagai Devan, sebagai karakter Devan, yang ingin aku katakan adalah jangan sembarangan melawan orang yang lo pikir lo nggak bisa lawan. Karena lo orang kecil, lo perempuan, lo nggak bakal bisa melawan laki-laki. Saya tuh selalu merasa waktu saya jadi remaja gitu, remaja perempuan, saya tuh nggak punya temen gitu untuk membicarakan hal-hal yang menjadi pertanyaan di dalam kepala saya. Dan seringkali karya fiksi itu tuh jadi karya yang menemani perjalanan pemikiran saya. Nah akhirnya karena sebenarnya punya benang merah yang sama soal eksplorasi antara seksualitas dan sensualitas, maka sebenarnya ketika kita membicarakan soal tubuh perempuan, maka tuh ada banyak sekali subtopik di dalam cerita ini gitu. Di dalamnya ada keluarga, tubuh perempuan, bagaimana perspektif kita melihat perempuan lain, apa sih yang kita harapkan dalam sebuah hubungan dan sebagainya. Itu sih yang mau dibicarakan di sebuah benang merah soal eksplorasi ini. Nggak ada salahnya to want to explore your sensuality and finding, because that's how you find out more about yourself juga kan. What's important to remember is you need to just educate yourself more about it, biar you don't go through the wrong direction or to the dark side of it, you know. Kapasitasnya sampai mana nih gitu, eksplornya sampai mana nih. Ya kalau bisa jangan sampai merugikan orang lain atau mungkin merugikan orang tua gitu kan. Karena buat gue sendiri itu udah bukan hal yang tabu lagi sih. Di society kita ya, di masyarakat kita itu masih sangat kurang pelajaran soal seksualitas. Jadi dari situ banyak sekali orang meraba-meraba sendiri, oh gitu. Jadi kira-kira begini, ini yang baik, ini yang buruk gitu. Dan terkadang kita mengambil referensi dari tempat yang salah. Contoh dengan pornografi. Kita kalau mau belajar soal seksualitas atau soal seks dari pornografi, outputnya malah jadi salah. Film ini semoga membuka mata kita semua untuk melihat sebagaimana seksualitas perempuan itu apa adanya tanpa menghakimi, ya, tanpa menjudge, dan semoga ini juga bisa membuka mata untuk yuk bereksplorasi dengan sehat. Karena baik laki-laki ataupun perempuan sebagai manusia yang normal pasti punya hasrat seksual. Manusia itu adalah makhluk seks. Itu udah mendarah daging dengan kita, jadi seharusnya kita bisa mengekspresikan seksualitas kita bisa melakukan ini semua dengan terbuka. Lo kayak ya udah gitu. Lo yang minta, tapi ibunya tidurnya kan sendiri ya kayak gitu. Masih kayak gitu Sarah. This is my thought, but I don't say that, right? Waktu jadi ini kan karena memang tujuan si Devan ini grooming lo, berarti kan dia harus make you feel safe gitu di awal. Dalam film ini saya ingin menggambarkan bagaimana perempuan itu berhak dihargai walaupun dia nggak sempurna. Ya namanya manusia itu haruslah setara. Setiap orang tuh punya dualisme dalam diri mereka, dan dualisme itu bukan nggak selamanya baik atau buruk. Semua tuh ada spektrumnya. Kita nggak bisa berharap ke orang-orang gitu ketika dia berproses dia akan selamanya memilih jalan-jalan yang benar. Ada yang namanya jalan benar, tapi juga ada jalan yang menuju kebenaran. Nah, hal-hal seperti itu yang saya sangat ingin menceritakan dalam sebuah karya fiksi agar orang-orang tuh bisa punya proses reflektif, kayak ngobrol sama teman, kayak curhat sama teman yang bisa melihat dan terbuka apa adanya bagaimana proses dalam diri kita. Aktif dan juga menghibur untuk semua orang yang menjadi perempuan di Indonesia itu berat, kayak bukan cuma soal masalah pilihan atau masalah ketidaksetaraan, tapi juga ada soal tuntutan bahwa perempuan itu bisa dianggap baik ketika dia perempuan yang dianggap secara moralitas 100% tuh baik dan sempurna. Entah dari fisik atau kelakuan dan sebagainya. Padahal kan sebagai manusia kita tuh nggak bisa terus-menerus ada di jalur ideal. Untuk ada orang bisa tumbuh menjadi lebih baik, ada kesalahan yang harus dihargai prosesnya. Ada kesalahan yang harus memang disediakan untuk berbuat salah dalam ruang yang aman oleh keluarga dan support sistemnya. Di film Like and Share ini, isu-isu yang diangkat menurutku sangat menguatkan sekali kalau aku sebagai perempuan
kita sebagai perempuan harus saling support sih. Saling paham satu sama lain lah bahwa Perempuan tuh nggak hanya segini aja, gitu. Tapi perempuan sama laki-laki itu sama. Dan semoga bisa membuka hati yang menonton agar merefleksikan diri mereka, di mana posisi mereka saat ini, di mana dan seberapa mereka sudah mendukung atau mensupport orang-orang di kehidupan mereka, dan bagaimana mereka sudah bisa memberikan kesempatan kedua untuk orang-orang yang benar-benar membutuhkannya. Harapan saya Like and Share bisa menjadi sebuah tontonan penting, tontonan yang bisa membuat kita terhibur, tetapi juga membuat kita bisa merenung bahwa ternyata masih banyak hal yang kita belum lakukan dan masih bisa kita lakukan.